Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai model pembelajaran yang akan saya gunakan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu model pembelajaran iCare. Mengapa saya memilih model pembelajaran iCare? Karena dapat memberikan peluang kepada para peserta didik untuk memiliki kesempatan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dalam proses belajar mengajar. Dalam model pembelajaran iCare terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, tahap introduction, yaitu tahap pendahuluan. Yang kedua, tahap connection, yaitu tahap penghubung. Yang ketiga, tahap application, yaitu tahap penerapan. Yang keempat, tahap reflection, yaitu tahap refleksi. Dan yang kelima, tahap extension, yaitu tahap perluasan. Baiklah, langsung saja kita akan masuk pada implementasi atau penerapan model pembelajaran iCare. Assalamualaikum anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita semua? Ya, puji Tuhan ya, kita sehat semua, masih dalam lindungan Tuhan ya. Kita akan masuk pada materi hari ini. Ibu akan membawakan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum kita mulai proses belajar mengajar, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan agar proses belajar mengajar kita ini dapat berjalan dengan lancar ya. Baiklah, Ibu yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Selesai? Ya, semoga materi yang akan Ibu ajarkan ini dapat bermanfaat ya. Sebelumnya, Ibu minta kesediaan ketua kelas nanti absen teman-temannya semua yang tidak hadir harus jujur ya. Nanti setelah akhir pembelajaran nanti absennya setor ke Ibu ya. Ya, terima kasih. Baiklah, ada yang masih ingat materi pembelajaran kita yang minggu lalu? Satu siswa ya? Ya, silahkan Putri. Ya, benar sekali. Kemarin materinya kita tentang apa? Pancasila ya. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Ternyata anak-anakku sekalian masih ingat ya. Baiklah, karena anak-anak sekalian masih mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu, Ibu harap anak-anak mencatat materi yang Ibu jelaskan, yang dibaca-baca ulang-ulang, supaya materi yang Ibu jelaskan itu tidak lewat begitu saja, tapi ada juga sedikit yang anak-anak masih ingat ya, biar tidak percuma-cuma Ibu menjelaskan tapi tidak ada diingat satupun ya. Baiklah, karena anak-anak masih mengingat materi minggu lalu, Ibu lanjut saja materi yang akan Ibu bawakan hari ini ya. Materi yang akan Ibu bawakan hari ini yaitu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Siapa yang pernah dengar tentang semboyan bangsa Indonesia ini? Ya, semua ya tentu pernah dengar ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu Bhinneka yang artinya berbeda-beda, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini diambil dari kitab atau kawitan Sutasoma pada karangan Empu Tantular. Ya,
yang hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bersatu di dalam berbagai keberagaman, yaitu dari berbagai macam-macam suku, agama, ras, kebudayaan, bahasa daerah, dan lain-lain keberagaman yang ada ya. Lambang Garuda dan Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 dan diundang-undangkan pada 28 Oktober 1951 sebagai lambang negara Indonesia. Ya, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan yang selalu ditanamkan bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia yang berbeda-beda tersebut tetap satu utuh dalam kesatuan bangsa Indonesia. Ya, perbedaan itulah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Keberagaman itulah yang membuat bangsa Indonesia menjadi utuh kuat ya. Bangsa Indonesia itu walaupun terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, atau biasa disebut bangsa Indonesia, bangsa multikultural yang terdiri dari berbagai macam keberagaman, tapi mereka tetap satu memegang utuh nilai kesatuan, nilai keutuhan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja kalau bangsa Indonesia itu tidak saling menghormati, tidak saling menerima perbedaan tersebut, pasti bangsa Indonesia ini terpecah-pecah belah, dan itu tidaklah baik ya. Ya, dari materi yang Ibu paparkan tadi, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah ada anak-anak yang mau bertanya atau anak-anak yang belum mengerti tentang penjelasan Ibu tadi? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya ini tugas kelompok. Kita bagi kelompok. Nanti Ibu bagi, ini kelompok 1 ya, 2 deret ini ya. Kelompok 2 yang 1 deret ini karena banyak ya. Kelompok 3 yang 2 deret ke sana itu kan sedikit ya. Tapi nilainya jumlahnya merata ya. Nah, catat dulu nama-nama kelompoknya ya, berkumpulnya atur ya dan teman-temannya. Nah, catat tugasnya, ada 2 nomor. Yang pertama, mengapa Bhinneka Tunggal Ika itu harus diterapkan dari sejak dini. Yang kedua, mengapa Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi bangsa Indonesia. Ya, itu tugasnya sudah dicatat ya. Ya, Ibu kasih waktu berapa menit, silahkan kerja kelompok ya. Ya, baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan masing-masing materi memaparkan jawabannya ya. Ya, bagus jawabannya, bagus-bagus semua. Ibu suka, ternyata kalian mengerti semua ya. Nah, baiklah Ibu tambahkan sedikit. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu harus ditanamkan sejak dini pada masyarakat Indonesia? Karena dari sejak dini kita harus diajarkan saling menghormati keberagaman bangsa Indonesia. Karena kita hidup dan bergaul dalam lingkungan yang memiliki banyak perbedaan ya. Kenapa Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting dalam bangsa Indonesia? Karena kita tahu sendiri bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Bangsa yang terdiri dari keberagaman. Makanya bangsa Indonesia itu harus saling menghargai, saling menerima perbedaan tersebut agar tetap satu. Kan tidak bagus juga kalau bangsa Indonesia yang berbeda tersebut, bangsa Indonesia yang besar ini tidak saling menghargai, pasti bangsa Indonesia akan terpecah-pecah belah, maka akan kacau ya. Nah, jadi Ibu simpulkan dari materi kita yang tadi ini, kita harus menjadi penerus bangsa Indonesia yang memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Biarpun temannya kita yang di sebelah ini kulitnya gelap, agamanya berbeda, kebudayaannya berbeda, tapi kita harus saling menghormati, saling menerima apa kekurangan
maksudnya apa perbedaan dari teman kita tersebut ya. Jangan baru teman kita berbeda dengan kita, jadi kita mengasingkan mereka ya. Sekian jauh materi Ibu pada hari ini. Ibu harap anak-anak bisa menerimanya ya. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian atas perhatiannya pada hari ini ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, itu tadi model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar ya. Sekian dan terima kasih.